Malam itu kampung Sukamaju tenggelam dalam kesunyian yang hampir tidak wajar. Jalan-jalan kecil yang biasanya masih dilewati beberapa warga mendadak seperti kehilangan kehidupan. Hanya satu titik cahaya yang tampak bertahan. Lampu kuning redup di pos ronda tua di persimpangan Dedi. Lelaki berusia awal 30-an duduk sendirian di bangku kayu yang mulai rapuh. Ia tidak sedang menunggu siapapun, hanya memenuhi giliran ronda sesuai jadwal kampung. Namun dari raut wajahnya, jelas ia ingin malam itu cepat berlalu. Angin yang menusuk kulit membuatnya beberapa kali merapatkan jaket. Meski sebenarnya bukan angin yang membuatnya gelisah, melainkan rasa sepi yang terlalu menekan. Beberapa kali ia berdiri, berjalan kecil ke tepi pos, lalu kembali duduk. Sesekali ia menatap jam di ponsel. Baru lewat beberapa menit dari pukul 11 malam. Masih lama menuju pergantian ronda. Lalu dari kejauhan terdengar langkah pelan. Tidak terburu-buru, tidak pula mantap, seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan, tapi pasti mendekat. Dedi spontan menegakkan tubuh. Langkah itu makin lama makin jelas, dan ketika sosoknya muncul di batas cahaya, napas Dedi tertahan. Seorang laki-laki berdiri mematung beberapa meter darinya. Tubuhnya agak membungkuk keringan. Wajahnya tampak pucat diterpa cahaya kuning pos ronda. Dedi mengenali sosok itu seketika. Wajah yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Wajah seorang sahabat masa kecil yang menghilang tanpa jejak. Adi. Tanpa bicara panjang, Adi melangkah masuk ke pos ronda dan duduk di bangku berseberangan. Gerakannya pelan, hampir seperti seseorang yang baru saja menempuh perjalanan jauh. Dedi menatapnya lama, seolah memastikan bahwa sosok itu benar-benar nyata. Adi, itu kamu beneran? Tanyanya pelan. Adi mengangguk kecil. Senyumnya tipis, namun tidak sepenuhnya hidup. Ia menatap jalan gelap di depan pos, seakan sedang menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Kehadirannya membawa hawa dingin yang berbeda dari angin malam. Lama ya, ucap Adi dengan suara yang hampir seperti bisikan. Akhirnya aku bisa datang lagi ke sini. Dedi menelan ludah. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Mana Adi selama ini? Kenapa menghilang begitu lama? Kenapa tiba-tiba muncul malam-malam begini? Tapi mulutnya justru terasa kaku, seperti tidak ingin mengganggu keheningan yang aneh itu. Adi duduk dengan posisi tegak. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Matanya tidak banyak berkedip, dan ekspresi wajahnya sulit ditebak. Ada sesuatu yang berubah darinya, namun Dedi tidak bisa menentukan apa. Kamu dari mana, Di? Tanya Dedi akhirnya. Suaranya bergetar tipis. Adi memandangnya sebentar. Aku Kuma. Mampir, jawabnya. Aku merasa harus ketemu kamu dulu. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menimbulkan rasa tidak nyaman yang merayap perlahan di dada. Dedi seolah ada maksud tersirat yang tidak bisa ia pahami. Pos ronda kembali sunyi, hanya suara angin malam yang sesekali melintas. Namun entah mengapa, udara terasa semakin berat. Dedi memandang Adi, mencoba memastikan apakah ini benar sahabat lamanya. Ada bayangan samar di bola mata Adi, sesuatu yang tidak pernah dimilikinya saat kecil dulu, seperti kenangan yang tertahan, atau mungkin rahasia yang terlalu kelam untuk diceritakan. Dad, Adi akhirnya berkata kembali, suaranya pelan namun jelas. Makasih, Ja, kamu masih di sini. Dedi tidak mengerti maksudnya, tapi ia mengangguk pelan. Iya, tentu, kamu kan sahabatku. Adi menunduk, seakan lega mendengarnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Udara di sekitar pos terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu di atas mereka berkedip sebentar. Dedi mengusap lengannya, tidak sadar bahwa sejak Adi datang, dingin yang menusuk itu tidak pernah pergi. Malam masih panjang, dan kedatangan Adi hanyalah awal dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Dedi sebelumnya. Sesuatu yang akan mengungkapkan kebenaran tentang sahabatnya, dan apa yang sebenarnya membawanya kembali menjelang tengah malam. Sejak Adi duduk di pos ronda itu, suasana malam terasa berbeda. Bukan sekadar sepi,
tapi sepi yang menekan, seperti ada sesuatu di udara yang menahan napas. Dedi tidak mengatakan apa-apa, namun raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang perlahan tumbuh. Adi, sahabat yang dulu selalu tertawa lepas, kini duduk dengan tubuh kaku dan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Adi menatap lurus ke jalan yang gelap, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa ia lihat. Tidak ada suara dari bibirnya, tidak ada gerakan tangan, bahkan napasnya pun tidak terdengar. Dedi beberapa kali melirik ke arahnya, mencari tanda bahwa sahabatnya itu masih sama seperti dulu. Namun tiap kali menatap Adi, ia justru merasakan jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Gerak-gerik Adi sangat halus, hampir tidak terlihat. Jika ia menoleh, gerakannya seperti lambat, namun tiba-tiba sudah selesai. Seolah ada bagian yang hilang di antara pergerakan itu. Lampu pos ronda di atas mereka berkedip. Setiap kali Adi mengubah posisi duduknya, walau hanya sedikit. Dedi tidak langsung menyadarinya, tapi makin lama ia tidak bisa mengabaikannya. Kamu yakin nggak apa-apa? Tanya Dedi akhirnya. Dengan suara pelan dan hati-hati, Adi menoleh. Tatapannya kosong beberapa detik, seperti butuh waktu untuk memahami pertanyaan itu. Kemudian ia mengangguk pelan. Aku baik, jawabnya pendek. Suaranya lembut, tapi ada nada asing yang mengikutinya, tidak datar. Hanya terlalu tenang untuk seseorang yang sudah lama tidak bertemu sahabatnya. Dedi mencoba tersenyum, tapi kegelisahan tetap mengambang di wajahnya. Setiap percakapan Adi selalu diakhiri dengan diam panjang, seolah ia berbicara hanya untuk mengisi kewajiban, bukan karena ingin. Ia jarang berkedip, dan matanya seperti terus memeriksa kegelapan di antara rumah rama kampung. Seakan ia sedang menunggu sesuatu yang belum muncul. Dulu kamu nggak gini, ucap Dedi perlahan, lebih kepada dirinya sendiri. Kamu biasanya bawel. Adi menggerakkan kepalanya sedikit, menatap Dedi dengan ekspresi sulit ditebak. Waktu berubah, katanya lirih. Kadang kita juga ikut berubah. Jawaban itu sederhana, namun entah mengapa terasa berat di telinga Dedi. Ada nada perpisahan yang samar, seperti seseorang yang sudah tahu bahwa waktunya tidak panjang. Sebentar kemudian, angin berhenti bertiup. Tidak ada daun yang bergerak. Keheningan itu begitu tiba-tiba, hingga Dedi refleks menegakkan tubuh. Adi tetap tak bergeming, hanya menatap ke satu titik gelap di ujung jalan. Dalam diam itu, Dedi menyadari hal lain. Tubuh Adi tidak memancarkan hangat sama sekali. Ketika angin berhenti, udara seharusnya terasa lebih netral, namun justru semakin dingin di sekitar bangku tempat Adi duduk. Dedi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan. Namun, saat Dedi memanggil namanya lagi, Adi menjawab, tapi tanpa menoleh. Aku dengar. Jawaban itu membuat bulu kuduk Dedi meremang. Tidak ada nada buruk dalam suara itu, tapi terasa tidak alami, terlalu pelan, terlalu datar, terlalu jauh. Dedi mulai memahami sesuatu. Adi bukan hanya berubah, ada kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan apapun. Sesuatu yang membuatnya seperti bukan lagi bagian dari dunia yang ditempati. Dedi dan pos ronda yang tadinya terasa seperti tempat aman, kini seakan menjadi ruang di mana batas antara yang terlihat dan yang tidak mulai menipis. Adi tetap diam. Tatapannya masih ke arah jalan gelap, seolah sedang menunggu sesuatu yang hanya ia ketahui. Dan malam itu, Dedi belum menyadari bahwa perubahan sikap Adi bukan sekadar keanehan, tapi pertanda bahwa kedatangan sahabat lamanya membawa sesuatu yang jauh dari biasa. Keheningan malam di pos ronda itu perlahan berubah menjadi ruang kenangan yang terbuka tanpa izin. Duduk berseberangan dengan Adi membuat Dedi teringat pada masa lalu yang sudah lama ia simpan. Sahabat itu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, sebelum tiba-tiba menghilang tanpa satu pun penjelasan. Dan kini, melihat Adi duduk dengan tatapan kosong, membuat masa lalu itu kembali muncul dengan sendirinya. Dulu, Adi adalah anak yang paling sulit diam. Ia selalu menjadi orang pertama
yang mengetuk pintu rumah Dedi setiap pagi, mengajak berangkat sekolah bersama. Mereka melewati jalan yang sama setiap hari, melewati kebun bambu dan sungai kecil di ujung kampung. Tawa Adi adalah hal yang paling sering mengisi pagi Dedi. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat sahabatnya itu berlari lebih cepat hanya untuk mengejutkannya dari belakang. Setelah pulang sekolah, mereka sering singgah di sungai kecil yang airnya jernih. Adi selalu duduk di batu besar dekat tepi sungai, bercerita panjang lebar tentang hal-hal yang ia temui hari itu. Dedi mendengarkan sambil sesekali menanggapi. Namun Adilah yang paling banyak bicara. Hanya Adi yang bisa menghidupkan suasana sesederhana apapun menjadi penuh warna malam hari. Mereka terkadang ikut ronda bersama para tetua kampung. Meski masih kecil, Dedi dan Adi selalu bangga bisa duduk di pos ronda, pura-pura serius mendengarkan cerita orang dewasa. Adi sering menjadi yang paling bersemangat, memberikan pendapat meski tidak ditanya. Bagi Dedi, Adi adalah cahaya kecil yang membuat setiap malam terasa lebih hangat. Namun semua itu berubah pada satu sore. Bertahun-tahun lalu, tanpa penjelasan, tanpa pamit, Adi menghilang begitu saja. Rumahnya terkunci rapat. Keluarganya pergi entah kemana. Warga kampung hanya menebak-nebak. Sementara Dedi memegang harapan bahwa suatu hari sahabatnya itu akan kembali. Tapi hari-hari berlalu, bulan berganti, dan kabar itu tidak pernah datang. Kini, melihat Adi duduk kaku di bangku pos ronda, Dedi merasakan jarak yang begitu jauh dibanding masa kecil mereka. Tidak ada tawa lepas, tidak ada cerita panjang yang biasanya mengisi malam. Adi hanya menunduk sedikit, mengarahkan pandangannya ke jalan gelap, seolah ada sesuatu yang menahannya di sana. Dedi mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Di, kenapa waktu itu kamu pergi? Kamu nggak bilang apa-apa?" Adi mengangkat kepala perlahan. Matanya memandang Dedi lama, seakan sedang mencari jawaban di balik tatapan sahabat lamanya itu. Lalu ia menghela napas kecil tidak terdengar. Hanya terlihat dari gerakan bahunya. "Aku harus pergi," jawabnya pelan. "Waktu itu, aku nggak bisa bilang apapun. Banyak hal yang berubah tiba-tiba. Kenapa nggak kasih kabar? Satu pun enggak." Dedi mencoba tersenyum, meski hatinya penuh tanda tanya. "Aku kira kamu marah atau apa?" Adi menggeleng pelan. Senyumnya muncul sesaat, namun tidak sampai ke matanya. "Aku nggak marah, Ded. Aku cuma nggak bisa kembali saat itu." Ia menatap ke bawah, menggenggam tangannya sendiri. "Tapi malam ini, aku bisa." Jawaban Adi tidak menjelaskan apapun, justru semakin membuat Dedi mempertanyakan banyak hal. Mengapa Adi tidak bisa kembali dulu? Mengapa baru sekarang? Dan kenapa caranya berbicara terdengar seperti seseorang yang datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk berpamitan? Kenangan masa kecil mereka tampak begitu jauh di belakang, seakan terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa ditembus. Adi yang duduk di depan Dedi malam itu bukan lagi anak yang ceria dan penuh energi. Ada beban yang ia bawa, namun tidak pernah diucapkan. Beban yang entah mengapa membuat udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Dedi memandang langit sebentar, kemudian menatap Adi lagi. Ia berusaha mencari sedikit bayangan sahabat lamanya di balik wajah pucat itu. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Dan di tengah kenangan yang kembali itu, Dedi belum menyadari bahwa alasan kepergian Adi dahulu sama misteriusnya dengan alasan ia kembali malam ini. Sebuah alasan yang pelen-pelen akan terungkap, namun tidak dengan cara yang Dedi bayangkan. Malam semakin larut dan suasana di pos ronda berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Setelah percakapan singkat mereka, Adi kembali tenggelam dalam diam. Ia masih duduk dengan posisi yang sama, tetapi pandangannya terpaku pada satu titik di ujung jalan yang gelap. Tatapan itu tidak pernah berubah, seolah ia menunggu sesuatu yang belum muncul. Dedi berusaha mengabaikan perasaan aneh yang merayap di lehernya. Ia menggenggam tangan sendiri, mencoba menghangatkan diri. Namun,
Bukan angin yang membuat ia menggigil, melainkan keheningan yang terasa begitu tebal. Di antara dua sahabat lama itu, ada jarak yang tak kasat mata, tetapi kian jelas. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin berhenti sepenuhnya. Daun bambu di samping pos ronda yang biasanya bergoyang, pelan kini diam, seperti terpaku pada tempatnya. Suasana menjadi sepi secara tidak wajar. Bukan sepi seperti malam biasanya, melainkan sepi yang membuat detak jantung terasa lebih keras daripada suara sekitar. Dedi mengangkat kepala. Di tengah keheningan itu, ia mendengarnya. Sebuah suara yang sangat pelan, jauh dari ujung jalan. Suara yang tidak seperti langkah, tidak pula seperti hewan, lebih seperti sesuatu yang bergerak perlahan, menyeret dirinya dengan ritme yang tidak beraturan. Suara itu begitu samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Dedi menoleh cepat ke arah Adi. Ia berharap sahabatnya itu memberikan reaksi, entah kaget atau bertanya seperti sebelumnya. Tapi Adi malah tampak lebih tenang dari sebelumnya. Bibirnya tidak bergerak, tetapi matanya berubah lebih fokus, lebih tajam, seolah memang sedang menunggu suara itu muncul. "Di, kamu dengar?" tanya Dedi tanpa sadar. Adi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah jalan gelap. Tatapannya begitu dalam, seperti ia mengenali suara itu. Dedi memaksakan diri untuk tetap duduk, padahal seluruh tubuhnya ingin berdiri dan pergi. Suara itu kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih jelas. Bukan langkah kaki, bukan manusia berjalan. Ada sesuatu di dalam gerakan itu, sesuatu yang tidak menyerupai cara bergerak makhluk biasa. Suara itu mendekat, meski sangat lambat. Setiap gesekan kecilnya menyeratkan berat, seperti kain basah atau sesuatu yang terbungkus ketat. Dedi menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Itu apa? Suaranya pecah. Meski ia mencoba menahannya, Adi menoleh sedikit, tanpa benar-benar memandang Dedi. Dia jawabnya singkat. Kata itu membuat udara terasa semakin dingin. Siapa yang Adi maksud? Kenapa si Oliola? Ia sudah tahu suara apa itu, dan kenapa tatapannya justru terlihat seperti seseorang yang menunggu kedatangan tamu yang tidak asing. Dedi ingin bertanya lebih lanjut, namun saat bibirnya terbuka, suara itu kembali terdengar dengan jarak yang lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, Dedi bisa merasakan getaran halus di lantai kayu pos ronda, seperti sesuatu yang berat sedang mendekati mereka dengan ritme pelan yang menyiksa. Adi akhirnya berbicara dengan suara lembut yang nyaris seperti bisikan. "Dedi, kamu jangan takut." Kalimat itu, meski bernada menenangkan, justru membuat dada Dedi terasa sesak. Orang tidak akan mengatakan kalimat seperti itu jika tidak ada sesuatu yang benar-benar menakutkan sedang mendekat. "Takut? Kenapa?" tanya Dedi. Suaranya nyaris tidak terdengar. Adi menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, ada emosi yang muncul di wajahnya. Bukan sedih, bukan senang, melainkan semacam penyesalan yang sulit dijelaskan. Karena dia sudah hampir sampai. Dedi memalingkan wajahnya kembali ke ujung jalan. Meski gelap, matanya bisa menangkap sesuatu yang bergerak pelan di balik bayangan temaram. Sebuah bentuk samar, putih, tidak tegak, dan tampak seperti terbungkus rapat. Sesuatu yang tidak seharusnya berada di jalan kampung tengah malam. Sesuatu yang tidak berjalan seperti manusia. Dan di saat itu, Dedi mulai memahami sesuatu yang tidak ingin ia percaya. Suara samar yang sejak tadi mendekat bukanlah suara makhluk yang hidup. Dan Adi sahabat yang baru kembali malam itu tampaknya sudah tahu lebih dulu siapa yang datang, atau lebih tepatnya, apa yang datang. Dedi tidak tahu kapan ia terakhir kali merasakan jantungnya berdetak sekeras itu. Sosok putih di ujung jalan perlahan menjadi semakin jelas, seperti bentuk yang muncul dari balik kabut. Meski malam begitu gelap, bayangan itu tampak seolah memiliki cahaya sendiri, cahaya dingin yang membuat seluruh udara di sekitar pos ronda terasa diam membeku. Adi masih duduk di posisinya,
Namun tubuhnya kini sedikit condong ke depan, seperti seseorang yang sedang menunggu kepastian dari sesuatu yang sudah dipahami sejak awal. Ekspresinya tidak berubah, tetapi ada kelembutan aneh yang muncul di matanya. Seolah kedatangan sosok itu bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang telah ditakdirkan. Dedi berusaha bangkit, namun kakinya terasa berat. Napasnya naik turun tidak teratur. Setiap langkah yang mendekat membuat lantai kayu di bawahnya terasa lebih dingin. Ia ingin menoleh ke Adi dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi matanya terpaku pada sosok itu, sosok yang kini berada cukup dekat untuk terlihat sepenuhnya. Di bawah redup lampu pos ronda, berdirilah sesosok pocong. Tubuhnya terbungkus kain putih yang kusut, dengan simpul yang rapat di bagian atas kepala. Wujudnya tidak bergerak, namun keberadaannya begitu kuat, hingga membuat udara sekeliling terasa menahan seluruh suara. Tidak ada angin yang lewat, tidak ada hewan malam yang bersuara. Seolah dunia berhenti. Tepat di momen itu, pocong itu menatap ke arah pos ronda. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, Dedi dapat merasakan tatapan itu, tatapan yang mengarah langsung padanya. Menembus segala ruang di antara mereka. Adi, suara Dedi bergetar pelan. Kenapa? Ada. Belum sempat kalimat itu selesai, Adi berdiri perlahan. Gerakannya begitu mulus dan tenang, sangat berbeda dengan ketegangan yang memenuhi pos ronda. Ia melangkah maju, satu langkah, lalu memandang sosok pocong itu dengan tatapan yang hampir seperti pengakuan. Dia bukan untuk menakutimu, Dad, ucap Adi lembut. Dia hanya datang untuk menjemputku. Dedi tersentak. Menjemputmu? Maksudnya apa? Adi tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya melihat pocong itu. Dan pada detik itu, ada sesuatu dalam ekspresinya yang berubah. Bukan takut, bukan terkejut, melainkan seperti seseorang yang akhirnya bertemu dengan sesuatu yang telah ia hindari terlalu lama. Pocong itu bergerak sedikit, sangat pelan, namun cukup untuk membuat Dedi mundur beberapa langkah secara refleks. Bukan gerakan menyerang, bukan pula mendekat dengan cepat, namun gerakan itu cukup untuk menegaskan keberadaannya, bahwa ia bukan sekadar bayangan atau ilusi. Dedi memaksakan dirinya untuk tidak memalingkan wajah. Ia mencoba menemukan alasan logis, sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi tidak ada yang sesuai. Tidak ada alasan atau cerita yang bisa membuat kejadian ini tampak masuk akal. Adi menoleh sebentar ke arah Dedi. Terima kasih, ucapnya pelan. Kamu sahabat terbaikku. Kata-kata itu terasa seperti ucapan terakhir seseorang yang hendak pergi jauh. Ada kehangatan, ada kejujuran, tapi juga ada keputusasaan yang tidak bisa disembunyikan. Adi, apa maksudmu? Kamu mau kemana? Kenapa ngomong begitu? Dedi mendekat setengah langkah, mencoba menahan sahabatnya itu dengan suara. Kita baru saja ketemu lagi. Kamu belum cerita apapun. Adi tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip bayangan dari masa lalu. Aku sudah cerita lewat diamku. Pocong itu bergerak sekali lagi, kali ini ke samping, seolah memberi ruang. Adi melangkah setengah maju, seperti seseorang yang mendekati janji yang sudah lama tertunda. Dedi merasakan tubuhnya gemetar. Adi, jangan pergi. Adi menatapnya. Ada belas kasih di wajahnya, namun juga ketegasan yang tidak bisa Dedi lawan. Aku memang sudah pergi dari dulu, Dad. Kalimat itu menggetarkan seluruh bagian dirinya. Dan sebelum Dedi bisa mengucapkan apapun lagi, pocong itu mulai menjauh ke arah gang samping, bergerak perlahan. Adi menatapnya sebentar, lalu mengikuti langkah itu dengan tenang. Beberapa detik kemudian, sosok mereka menghilang di balik bayangan temaram. Dan Dedi kembali berdiri sendirian di pos ronda yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya, lebih dingin, lebih sunyi. Seolah malam telah menelan semua jawaban yang ingin ia ketahui. Angin dini hari menyapu pelan halaman kecil tempat pos ronda berdiri. Lampu kuning tua masih bergetar, seperti enggan padam meski malam hampir selesai.
Dedi duduk di bangku panjang, memandangi pintu pos yang tadi menjadi saksi munculnya sosok berbalut kain putih yang tak semestinya ada di dunia manusia. Nafasnya pelan, namun tatapannya kosong seolah pikirannya masih terjebak di antara dua dunia. Pak Jaya, ketua RT, datang sambil membawa senter. "Det, kamu nggak apa-apa? Tadi warga sempat dengar kamu teriak, makanya saya kesini." Dedi menoleh lambat. "Pak, Adi tadi kesini." Pak Jaya mengerutkan kening. "Adi? Adi yang mana?" "Adi, sahabat saya, yang dulu sering jaga ronda sama saya. Dia duduk di situ, Pak, ngobrol. Ketawa." Antapi. Dedi menelan ludah yang terasa sangat berat. Ternyata bukan Adi. Pak Jaya tiba-tiba terdiam cukup lama. Ia menatap Dedi, lalu menurunkan senter. Suaranya lebih pelan. "Det, kamu belum dengar ya?" Apa? Pak, Adi. Beberapa hari lalu, dia sudah tiada." Dedi menggeleng cepat, seolah menolak. "Nggak mungkin, Pak. Saya barusan lihat dia. Dia manggil saya seperti dulu." "Memang sulit dipercaya," ujar Pak Haya. "Tapi keluarganya sudah mengabarkan ke warga. Katanya, Adi pergi di luar kota. Mereka baru bisa memulangkan kabar setelah semuanya selesai." Hening sejenak, hanya suara daun kering terseret angin yang menemani. Dedi memejam, mencoba mencerna semuanya. Jika Adi sudah tidak ada, lalu siapa yang duduk bersamanya? Siapa yang memanggilnya dengan suara ramah yang ia kenal sejak kecil? Dan sosok apa yang tadi muncul, berdiri diam di luar pos, tepat setelah Adi menatapnya dengan pandangan yang berubah dingin? Ketika membuka mata, Dedi merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan takut, bukan pula lega. Mungkin hanya tanda bahwa ada batas tipis antara yang pernah hidup dan yang masih tinggal dalam kenangan. Pak Jaya menepuk bahunya. "Ayo, pulang dulu. Kamu butuh istirahat. Pos ronda, biar saya yang matikan lampunya." Dedi berdiri. Namun sebelum melangkah, ia menatap kursi tempat Adi duduk beberapa jam lalu. Masih terlihat jejak basah. Seperti tempat itu baru saja diduduki seseorang atau sesuatu. "Pak," gumam Dedi pelan. "Kalau benar Adi sudah pergi, kenapa dia balik ke sini?" Pak Jaya hanya menggeleng, tak punya jawaban. Ketika mereka keluar dari pos, angin kembali bergerak pelan dan lampu pos ronda berkelip satu kali, seolah ada yang memberi salam terakhir. Dedi menoleh sekali lagi. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Adi, kalau itu benar kamu, terima kasih sudah datang." Lalu malam menutup cerita itu dengan tenang, menyisakan satu misteri yang mungkin tak akan pernah bisa dijawab. Apakah Adi kembali karena rindu, atau karena masih ada pesan yang belum ia sampaikan?